Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Proklamasi kemerdekaan Indonesia cepat bergema ke berbagai daerah. Rakyat di Jakarta maupun di kota-kota yang lain menyambut dengan antusias. Karena alat komunikasi yang terbatas, informasi ke daerah-daerah tidak secepat di Jakarta. Saat tersiarnya berita tentang proklamasi kemerdekaan, banyak rakyat Indonesia yang tertinggal jauh dari Jakarta tidak mempercayainya. Pada tanggal 22 Agustus, Jepang akhirnya secara resmi mengumumkan penyerahannya kepada sekutu. Baru pada bulan September 1945, proklamasi diketahui di wilayah-wilayah yang terpencil. Antara tanggal 3 sampai 11 September, para pemuda di Jakarta mengambil alih kekuasaan atas stasiun-stasiun kereta api, sistem listrik, dan stasiun pemancar radio tanpa mendapat perlawanan dari pihak Jepang. Pada akhir bulan September, instalasi-instalasi penting di Yogyakarta, Surakarta, Malang, dan Bandung juga sudah berada di tangan para pemuda Indonesia. Selain itu, juga terlihat adanya semangat revolusi. Surat-surat kabar dan majalah Republik bermunculan di berbagai daerah, terutama di Jakarta, Yogyakarta, dan Surakarta. Aktivitas kelompok sastrawan yang bernama Angkatan 45 mengalami masa puncaknya pada zaman revolusi. Lukisan-lukisan modern juga mulai berkembang pesat di era revolusi. Mereka benar-benar memonopoli kekuasaan revolusioner. Para mantan prajurit PETA dan Heiho membentuk kelompok-kelompok yang paling disiplin. Laskar Masyumi dan Barisan Hizbullah menerima banyak pejuang baru dan ikut bergabung dalam kelompok-kelompok bersenjata Islam lainnya yang umumnya disebut Barisan Sabilillah yang kebanyakan dipimpin oleh para kiai. Pada tanggal 3 September 1945, para pemuda mengambil alih kereta api termasuk bengkel di Manggarai. Tanggal 5 September 1945, gedung Radio Jakarta dapat dikuasai. Tanggal 11 September 1945, seluruh jawatan radio berhasil dikuasai oleh Republik. Oleh karena itu, tanggal 11 September dijadikan Hari Lahir Radio Republik Indonesia atau RRI. Para pemuda memprakarsai diadakannya rapat raksasa di lapangan Ikada. Rapat yang digagas oleh para pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam kesatuan Fan Aksi untuk melakukan rapat raksasa di lapangan Ikada yang semula digagas tanggal 17 September 1945 mundur menjadi 19 September 1945. Presiden Soekarno sudah dihubungi dan bersedia akan menyampaikan pidato di dalam rapat raksasa pada tanggal 19 September 1945. Sejak pagi, rakyat Jakarta sudah mulai berdatangan dan memenuhi lapangan Ikada. Rapat itu untuk memperingati sebulan kemerdekaan Indonesia. Orang-orang Inggris dan Belanda yang sebagian telah datang langsung berhubungan dengan Jepang. Mereka menginap di Hotel Yamato atau Hotel Oranye pada zaman Belanda. Pada tanggal 19 September 1945, seorang bernama Plukman dibantu kawan-kawannya mengibarkan bendera merah putih biru di atas Hotel Yamato. Presiden Sudirman segera memperingatkan agar Plukman dan kawan-kawannya menurunkan bendera tersebut. Peringatan itu tidak mendapat tanggapan. Hal ini telah mendorong kemarahan para pemuda Surabaya.
Para pemuda Surabaya kemudian menyerbu Hotel Yamato. Beberapa pemuda berhasil memanjat atap hotel dengan menurunkan bendera merah putih biru. Kemudian merobek bagian warna birunya. Selain itu, bendera tersebut dikibarkan kembali sebagai bendera merah putih. Dengan berkibarnya bendera merah putih, maka dengan penuh semangat dan tetap menjaga kewaspadaan, para pemuda itu satu persatu meninggalkan Hotel Yamato.